Kok kamu pesimis? Bisa, tapi harus ada major revolution gitu kayaknya, gitu. Karena melihat ada orang yang mau turun ke politik dan sampai mencalonkan diri jadi calon wakil presiden itu, it takes more than courage gitu to do that gitu. Dan di circleku itu banyak kan yang pendukung Jokowi. Terus Jokowi ini belum ketahuan dia milih siapa sih gitu, dia arahnya kemana gitu. Jadi kayak nungguin Jokowi nggak? Iya, nungguin dia milih siapa sih gitu kan. Terus kayak iya. Iya. Oke. Walaupun. Kok ada walaupun? Ya kan dia. Ya. Oke. Kali ini tamu saya seorang dokter, Astrid Indra Febrina Sugianto ya. Iya. Panggilnya Baby ya. Panggilnya Baby. Panjang banget soalnya. Iya. Kamu dulu dari UI. Dari UI, ya. Oke, sekarang lagi ambil residen di program studi ilmu bedah FKW RSCM. Oke. Tapi dulunya SMA-nya di Bandung. SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung. Iya. Emang pengen jadi dokter dulu? Enggak. Jadi tuh last minute banget baru mau jadi dokter. Baru tahun ketiga waktu itu SMA, tapi nggak apa ya, dulu belum tahu mau jadi apa. Terus habis itu karena teman-teman banyakan mau ngambil di ITB, jadi dulu sempet pengen banget sekolah di SHPPK ITB. Tapi terus kan SHPPK apanya tuh? Arsiteknya atau planologinya atau apa? pengen di arsitekturnya. Ya. Pengen ngambil itu dulu. Sampai kayak les-les gambar teknik gitu-gitu. Nah, tapi terus ternyata pas orang tua waktu kita dapet SNMPTN undangan, orang tua langsung kayak, ini kan masih awal. Jadi belum mulai tes tuh, masih bulan Mei. Ya, April Mei gitu, terus kayak yang lain belum buka pendaftaran, terus udah dapet yang undangan, terus dari orang tua saya udah masukin aja ke FKUI gitu. Dan emang kayak dari kecil udah didoktrin sih, sambil dimandiin gitu, sambil nanti udah gede jadi dokter gitu kan. Nah udah habis itu sama ibu? sudah daftar. Sama mama? Mama dokter juga? Mama saya dokter, ya. Oke. Praktek juga mama? Enggak sih, dulu sempat praktek, terus selanjutnya dia manajerial, kerjanya jadi direktur rumah sakit gitu. Oke. Ngambil spesialis juga? Ngambilnya magister. Di manajemennya ya? Ya. Apa manajemen rumah sakit itu ya? Iya. Terus lulus kemana kamu? Jadi abis lulus itu kita sempat internship di Banyuwangi 1 tahun di Rumah Sakit Al-Huda di Kabupaten Genteng. Itu bagian daripada pendidikan atau? Jadi udah lulus sebenarnya, tapi ada kewajiban 1 tahun untuk ambil internship di luar seperti mengabdi gitu supaya dapat STR resminya gitu. Karena awalnya dapetnya STR internship gitu kan. Terus habis itu setelah 1 tahun udah dapet STR baru mulai kerja. Kerja di mana kamu? Kerjanya waktu itu sempat di Netherlands Leprosy Relief. Jadi itu adalah NGO, non-governmental organization yang base-nya di Belanda, bekerja tujuan utamanya itu mengeliminasi kusta, penyakit kusta. Masih ada kusta di kusta. Indonesia? Masih ada ya? Di Indonesia. Masih ada. Beberapa daerah-daerah terpencil tuh masih jadi kantong-kantong kusta gitu. Iya, rasanya dulu kalau nggak salah di mana ya? Di Medan ada rumah sakit kusta apa ya? Saya nggak tahu. Di Tangerang masih ada tuh rumah sakit Sitanala. Tangerang. Ada berapa banyak? Di rumah sakit yang kusta kayaknya sedikit ya? Sedikit ya? Sedikit. Terus waktu kamu keliling-keliling itu nggak ada rumah sakitnya itu? Enggak. Jadi tuh bentuknya tuh kayak kita ada program yang sifatnya preventif, kuratif, tapi yang sama rehabilitatif kan. Nah itu kita kerjain program itu kerjasama sama pemerintah daerah, dari tiap-tiap daerah, terus kita advokasi gitu, terus ketika implementasi program kita di level desa gitu. Jadi benar-benar masuk ke daerah-daerah terpencilnya. Misalnya kita ada namanya profilaksis, pemberian obat profilaksis yang cuma 1 dosis itu bisa mencegah infeksi bisa sampai 80%, ya,
80-90%. Kalian taunya ada penderita kusta dan sebagainya itu dari data pemerintah daerahnya atau? Iya, data. Tapi sebenarnya data yang dimiliki NLR juga sebenarnya udah banyak karena NLR itu udah 51 tahun. Oh. Tahun ini udah 54 tahun di Indonesia. Mereka punya database sendiri maksudnya? Iya, Dari mana? dari awal implementasi program ya mungkin zaman dulu dia Ngikutin terus ngikutin ya? terus, Oke. karena awalnya itu kayak yang C-level yang di Belandanya dulu turun ke lapangan ke Indonesia gitu dan mengimplementasikan program-program yang ada. Terus ya kusta tuh nggak cuma masih di Indonesia, masih ada di 7 negara yang masih belum berhasil mengeliminasi kusta. Kita masih ada? Kita masih ada. Cukup banyak? Cukup banyak ya. Oke. Itu kalau di medis berarti apa itu? Spesialisasinya apa itu untuk nanganin kusta? Kalau kusta itu masuknya dermatologi venerologi. Kulit SPKK ya, kulit. Oke. Tapi begitu dia, karena kusta itu sifatnya kan dia infiltratif, dia juga bisa mengenai tulang gitu. Jadi bisa sampai disabilitas dan jaringan-jaringannya itu setelah kehilangan kemampuan untuk sensasi, dia hilang kemampuan motorik, terus nanti dia bisa apoptosis, putus sendiri gitu. Nah ketika udah masuk situ bisa masuk jadi untuk meningkatkan kualitas hidup kan biasanya amputasi ya, karena kan itu lesi yang kotor gitu kan. Dia amputasi itu bisa dikerjakan oleh dokter bedah atau dokter bedah ortopedi gitu. Penyebabnya apa sih itu? Penyebabnya ya infeksi dari kuman kusta, Mycobacterium ada lepra. kumannya ya. Ada kumannya. Oke. Ada hubungannya dengan gizi dan sebagainya sih Kak? Iya, ada hubungannya sama status imunitas. Status imunitas ya. Jadi kalau orang yang imunokompromis dan dia kontak erat, yang disebut kontak erat itu lebih dari 15 jam dalam 1 minggu dengan orang yang mengidap kusta, itu bisa risiko terkenanya 40% lebih, di atas 40%. Oke, saya jadi teringat ya Beb, waktu itu ada satu masa orang-orang bekas dari rumah sakit kusta tuh ke jalan gitu loh, kemana. Tapi katanya enggak, itu enggak nular, itu gimana itu? Mungkin nggak nular karena dia sudah minum obat-obatannya. Karena kalau udah dalam pengobatan, itu dalam dosis setelah 72 jam setelah dosis pertama, itu dia kemampuan menularkan itu udah turun sampai sisa 10% gitu. Jadi sangat tidak menular gitu. Ada tuh satu masa berapa tahun yang lalu, ada di jalanan lah, jadi banyak yang takut gitu ya. Tapi itu ternyata itu mungkin setelah dikasih obat itu ya. Iya, kenapa dia di jalanan? Mungkin tadinya kan dikumpulin di satu tempat, tapi setelah itu terus kayak di apa tuh, boleh keluar lah gitu boleh ya. Keluar ya. Boleh keluar itu jadi. Tapi tapi sekarang sih udah hampir nggak pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Oke, Baby ngikutin media ya? Iya. Baca berita. Baca berita ya. Baca dari berita. sosial media platform gitu. Oh, online, nggak pernah fisik. Nggak pernah fisik. Oke. Dari situ kamu cari berita yang terekspos di sosial media. Iya, kalau misalnya beritanya interesting, terus aku Google gitu. Tuh kayak to find reliable sources gitu, bener nggak sih ini atau ini penggiringan opini gitu. Jadi cari tahu. Saring dulu gitu. Saring tahu. Apa berita yang akhir-akhir ini yang kamu ikutin? Pilpres ya. Pilpres. Itu kan yang paling hangat. Iya. Sekarang. Kenapa menarik? Karena banyak yang kontroversial ya, dari calon-calonnya gitu. Calonnya kontroversial, calonnya itu aja kok. Ya ada sih, kan ada pemain baru gitu. Oh. Tapi di antara 6, yang mana tuh yang baru? Yang 5 kayaknya pemain lama ya? iya, Gibran itu yang baru kan. Baru. Oke. Kenapa menarik? Menarik, karena in my opinion, kayak for me, in the same generation as him, I wouldn't be that brave gitu. That kind of bravery itu menurutku mungkin sesuatu yang diperlukan oleh kaum muda gitu. Dan kalau aku melihat orang-orang yang usianya selevel sama aku tuh lebih apatis sifatnya. Dan melihat ada orang yang mau turun ke politik dan sampai mencalonkan diri jadi calon wakil presiden itu, it takes more than courage gitu to do that gitu. Dan jadi kamu nggak mau? Kamu berani nggak sih mencalonkan diri? Nah, I don't know.
Kalau papa kamu presiden? Mungkin. Mungkin. I might be brave karena mungkin itu it's not something that I'm not familiar with. Gitu kayak ibu saya dokter terus saya jadi dokter kan itu bukan sesuatu yang terlalu baru gitu. Jadi kan apel tidak terlalu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu kan. Gitu. Tapi kamu sendiri kan tadinya pengen masuk SHPPK. Iya, karena itu kayak it might be just rebellious phase gitu. Tapi terus disuruh-suruh, ya udah masuk. Coba dites di UI dulu gitu ya. Iya. Kali sama juga Gibran tuh. Coba deh tes dulu jadi wapres gitu ya. Iya. Coba-coba dulu. Coba-coba dulu ya. Kali aja jadi. Gitu kan? Oke, kamu sebagai apa namanya, sebagai dokter ya, Iya. masih sempet itu baca-baca berita seperti itu. Katanya sibuk banget kan? Sibuk sih, cuman Gimana coba kamu ceritain soal spesialis kamu itu? jadi kalau kita lagi di stase berat, itu mulai beraktivitas jam 4 pagi, jam 4 setengah 5 pagi kita udah harus visit pasien karena pasiennya banyak. Terus nanti selesai, kalau ini yang berat ya, kalau lagi berat kan kita selesai jam 8 tuh udah selesai, udah persiapan masuk ruang operasi kan. Nah setelah operasi itu bisa selesai jam 5 sore, 6 sore, jam 7 malam. Terus habis itu kadang-kadang masih belum selesai nih pekerjaan di ruangan gitu, ada yang perlu dikerjain kayak gitu-gitu. Nah itu bisa sampai malam. Terus nanti besok pagi mulai lagi hal yang sama, dan bahkan dalam 1 bulan kita ada jaga malam 8 sampai 9 kali gitu. Jadi Terus di hari-hari yang kita pulang, ya kita pulang nih jam 10-11 malam tuh pulang. Besok mulai lagi pagi. Tapi di hari-hari yang kita jaga nggak pulang, sampai besoknya lagi gitu, sampai waktunya pulang lagi gitu. Jadi Sempet ngobrol kalau lagi gitu? ngobrol hanya sama orang-orang yang ketemu setiap hari. Oh, sama-sama yang lagi di sana lah gitu ya. Iya. Ngomongin nggak ini soal capres-capresan ini? Iya, lumayan ngomongin. Karena salah satu temen inner circle aku tuh ada yang keluarganya itu lumayan kita dapat influence obrolan dari dia gitu kan. Oke. Gitu. Terus awalnya kan kita saling tanya-tanya nih, apa namanya? Lu dukung siapa gitu kan? Lu dukung siapa gitu kan? Terus gini, there was a phase di mana kita semua belum tahu mau dukung siapa karena di circleku itu banyak kan yang pendukung Jokowi. Terus Jokowi ini belum ketahuan dia milih siapa sih gitu, dia arahnya kemana gitu. Jadi kayak nungguin Jokowi nggak? Iya, nungguin dia milih siapa sih gitu kan. Terus kayak dia bakal ngomong ngarahin kemana gitu kan. Terus apparently after his kid declared jadi cawapres, jadi udah lebih terkerucut nih gitu. Gitu. Oke. Banyak juga masih yang mau mendukung. Iya. 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 Oke. Walaupun. Kok ada walaupun? Ya kan dia. Ya. Oke. Sekarang ini kan musim nih soal bully ya. Di antara kalangan mahasiswa itu ada bully-bulian juga nggak sih? Atau saya pernah dengar itu katanya ada apa Depkes yang bikin. Iya, yang apa program anti perundungan. Anti perundungan. Iya. Udah gede-gede gini masih dibully juga? I wouldn't call it bullying personally, karena sebenarnya yang memberatkan adalah memang workload-nya aja yang berat, dan tuntutan dari pekerjaannya itu sendiri. Karena sebenarnya kalau misalnya mungkin untuk pekerjaan yang risiko lebih low risk gitu dibandingkan kayak misalnya dokter bedah atau dokter in general, mungkin pressure-nya nggak setinggi itu. Dan karena pressure yang tinggi, jadi kita dituntut untuk selalu melakukan pekerjaan secara benar gitu, secara SOP gitu kan. Nah mungkin beberapa orang ngerasa itu sebagai form of bullying gitu, karena gue kerjanya long hours atau kayak jam kerja gue udah nggak ngotak nih gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu yang mendasari kenapa beberapa orang melaporkan. Tapi kamu sendiri tidak ngerasakan bahwa itu bully kan? Enggak sih. Kalau menurut aku, it is bullying when you are not able to cope with it gitu. Kayak at this point saya sudah berdamai dengan
situasi dan kondisinya. Iya. Cuman mikir kayak this too shall pass juga gitu kan. Eventually kita akan sampai di fase yang kita enak gitu. Iya. Ya kayak pelonco-pelonco dikit lah ya. Ya lucu-lucu. Lucu-lucu ya. Di kedokteran ada pelonco juga dulu? Dulu di kedokteran nggak, S1 nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Kayak kita benar-benar di situ hanya untuk belajar sama mengumpulkan tindakan gitu. Oh, oke. Jujur aja kalau koas tuh, kalau di koas saya waktu itu koas UI itu untouchable sih jatuhnya. Kayak bukan bagian dari sistem apapun, jadi bisa datang minta bimbingan, minta tindakan, terus udah. Kemenkes tuh ada fase mereka ngehubungin residen junior satu-satu gitu kan, untuk kita sharing experience kita di sebuah forum. Yang menurut saya adalah tuh hal yang salah, karena kalau misalnya mau programnya diimplementasikan dengan baik, harus tahu gimana caranya sistem kita yang kita milikin karena sistem di tiap-tiap nggak cuma institusi, maksudnya di tiap-tiap kelompok itu ya. Komunitas tuh berbeda-beda gitu. Kalau misalnya dia mau kan, kalau kita di beda ada yang namanya hierarki. Jadi semua tuh top down. Jadi kita yang di bawah pasti setuju ketika yang di atas setuju gitu. It's not a bad thing karena semuanya bisa dikomando. Jadi semuanya bisa berjalan secara terstruktur. Nah, kalau misalnya dia mau program dia terimplementasikan dengan baik, harus manage, harus bisa approach yang atas dulu. Yeah, knowing the culture of knowing the the community. culture, Yeah. ketika dia udah paham gimana caranya get us to agree to get on board with him. Nah, itu baru bisa terjalin dengan baik gitu, terimplementasikan dengan baik. Karena ketika yang atas say no, kita semua no. Kalau yang atas yes, kita juga yes gitu. Kenapa dia lakukan itu ya? Nabrak yang bawah. Mungkin dia nggak tahu kalau itu tuh nggak efektif tuh. Masa dia nggak tahu sih? Menteri loh. Tapi mungkin nggak dari background yang sama. Oke. We are not the same kind gitu soalnya. I wouldn't say that. Nah gitu. Tapi in a way kita kayak sistem ini kan udah ada dari dulu. Yeah. Dan sistem ini udah melahirkan dokter-dokter bedah, dokter-dokter bedah subspesialis terbaik di negeri ini. Dan kayak it has been working and it will work gitu. Makanya for us to get on board with all their programs and system implementation tuh harus get to know the culture first gitu. Try to walk in our shoes gitu. Iyalah, sama seperti kita mau ke mana? Katakanlah Om mau pergi ke Baduy Dalam gitu ya. Iya. Om kan mesti ngikutin. Mereka kan nggak pakai alas kaki. Iya. Lepas sepatunya. Betul. Yang dilepas. Iya betul. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan, karena kadang-kadang intervensi terlalu berlebihan juga nggak bagus. Iya. Kalian juga intervensi nggak boleh berlebihan kan kalau misalnya ngobatin orang gitu ya. Iya, harus tahu kapan bisa sebenarnya kan yang dilatih bukan cuman teknik skillnya, skill motoriknya, terus penelaran klinis, tapi juga decision making. Kapan kita masuk, kapan kita konservatif gitu kan. Betul. Oke. Kamu internasional kan waktu itu ya, sempat koasnya kan enggak, koasnya kan gabung. Internasionalnya tuh programnya cuman tahun pertama, tahun preklinik, sampai terus habis itu kita keluar 1 tahun ambil research year, terus balik lagi koas. Nah, koasnya nanti baru gabung. sama yang lain ya. Sama yang lain. Research, kamu kemana waktu itu? Ke Melbourne. Setidaknya kamu ngelihat lah di sana ya. Iya, banyak banget perbedaan. Perbedaannya banyak. Dari quality of life, working hours. Karena kayak people who are supposed to work gitu. Jadi kayak they're actually doing their job, kayak dikasih job description. Jadi nggak banyak covering up, backup yang kita lakukan gitu. Kalau aku lihat dari pola hidupnya. Kenapa di sini nggak bisa begitu kalau gitu? Because some people don't know, or kayak ignorant aja atau negligence gitu, nggak merasa kalau itu job description ya, tapi kan pengennya end resultnya
pengennya hasil akhirnya bagus gitu. Jadi banyak yang harus di patch sana sini gitu. Jadi makanya beberapa orang ngerasa mungkin overwhelming gitu. Kerja di sini capek gitu. Capek ya? Capek. Ya itu, kenapa di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa gitu ya? Iya. Kira-kira bisa nggak? Kok kamu pesimis? Bisa, tapi harus ada major revolution gitu kayaknya gitu. Karena sometimes kayak kalau aku sekarang di tempat aku bekerja, tempat aku sekolah nih, ngerasa banyak pekerjaan yang tidak seharusnya dibebankan ke dibebankan ke residen gitu. Oke. Maksudnya not necessarily dibebankan oleh yang di atasku, Iya, bukan, iya, tapi dari field lain pun gitu ya. Karena dari peer, dari mana gitu ya? Iya, karena we work as a team gitu kan, jadi gitu. Oke. Kamu sekarang berapa orang satu angkatan Satu angkatan kita ber-13. 13 ya? We start off 13, tapi kan along the way lulusnya nggak bareng-bareng. Oh. Gitu. Kalau yang di angkatanku yang udah di level yang sama, yang naiknya bareng baru 3 gitu. Oh, baru 3. Yang 10 Masih belum. belum ya. Oke. Tapi rata-rata biasanya semuanya akan selesai Semuanya ya. akan selesai. Cuman perbedaannya cuma kayak 1 sampai 3 bulan gitu. 1-3 bulan ya, tergantung. Itu tergantung apa sih? Kalau di residen itu tergantung kelulusan dari tiap stase. Jadi semester itu ada 6 bulan, kalau stase itu ada yang 2 bulan, ada 1 bulan. Gitu. Sekarang kamu lagi di mana? Sekarang aku lagi di RSUT, di Rumah RSUT. Sakit Umum Kabupaten Tangerang, lagi 1 bulan di sana. 1 bulan di sana. Nanti pindah lagi. Nanti pindah lagi. Oh, belum tahu kemana. Belum tahu kemana. Bisa balik ke RSCM. Kita kan home base-nya di situ. Iya. Terus bisa juga dikirim ke rumah sakit lain. Oke. Tapi selalu balik ke RSM juga? Selalu balik ke RSCM juga. Oke. Selama 1 bulan kamu di Tangerang aja atau? Di Tangerang aja. Cuman ada harus ke RSCM, misalnya ada bimbingan atau ada kan kita juga ngerjain paper kan. Nah, bimbingan paper, bimbingan untuk persiapan ujian, kan kita ada ujian nasional bulan depan gitu. Kamu dari Tangerang ke RSCM berapa lama itu? Kalau naik KA Bandara, kereta api bandara itu 40 menit. 40 menit. Tapi kalau nyetir 1 jam sampai 1,5 jam. Oh gitu. Cukup lama berarti ya. Lama ya. Kalau disuruh bolak-balik setiap hari ya capek juga itu. Iya sih. Di sana tapi kita dikasih kayak tempat tinggal, namanya rumah residen. Di sana kan. Oke. Di sana. Jadi kamu nggak perlu pulang Nggak perlu setiap hari. ke Salemba. Ya. Oke. Nanti rencananya setelah lulus mau kemana? Rencananya setelah lulus sebenarnya belum ada rumah sakit baliknya. Karena waktu itu surat rekomendasinya dari konsulen magang aku yang waktu itu dia kepala program studi. Oke. Nah, jadi aku magang sama dia ngerjain paper dan ngerjain waktu itu ada proyek ada proyek akreditasi gitu-gitu. Jadi sempat bantu jadi anak magangnya, terus dapat rekomendasi dari situ. Gitu. Kalau surat balik dari rumah sakit itu opsional, tergantung kan. Beberapa orang sih ada yang balik ke daerah karena dikirim dari daerahnya. Kalau aku kan sekolahnya bayar sendiri. Jadi dan belum ada kewajiban untuk balik ke daerah. Jadi kemungkinan masih bakal Emang di kalau balik Jakarta. daerah kamu balik kemana daerahnya? Bandung. Enggak sih, kayaknya bukan Bandung deh. Bukan ya. Nggak tahu daerah mana ya, bingung. Kamu nggak kebayang misalnya pengen, wah saya nanti pengen di daerah deh setelah lulus gitu, nggak ya? Belum sih. Belum. Pengennya sih setelah lulus cari rumah sakit pemerintah. Terus karena aku pengen ngambil subspesialisasi lagi. Nah, subspesialisasi yang aku pengen itu mengharuskan aku untuk dikirim dari rumah sakit pemerintah. Oke, jadi syaratnya itu. Ya. Kalau nggak bisa itu nggak bisa sendirian itu, nggak bisa. Nggak bisa karena walk in. Ada syaratnya itu harus rumah sakit pemerintah. Mungkin dari pemikirannya dari untuk give back gitu ya kali. Iya. Pengabdiannya gitu, aspek pengabdiannya harus ada gitu sebelum menjadi subspesialis itu. Kamu masuk ambil spesialis itu sebelum ada ketentuan yang bisa di rumah sakit bikin spesialis itu ya? Sebelum ada, ya. Sebelum ada ya? Iya.
hospital based itu kan, hospital based Apa university. namanya hospital based Residensi residency? program ya. Oh, oke. Udah banyak sekarang? Sepertinya implementasinya belum final ya, masih baru ada. Kemarin sih sempat ngeliat di websitenya itu ada PDF pamfletnya gitu. Dia menjelaskan kalau udah ada rekanan, tapi implementasinya masih belum mulai. Oh, gitu. belum mulai. Oh, masih persiapan sekarang. Masih persiapan, masih rekrutmen gitu-gitu deh. It's actually a good thing. Bagus ya? Kenapa? Karena there's also a catch gitu. It's a good thing karena sebagai residen kayak seperti di negara-negara lain kayak di Jerman ataupun di Australia gitu kan, ketika kita residensi ketika itu hospital based, kita dianggap sebagai bagian dari kepegawaian di situ. Jadi bagian dari human resource di Rumah sakit itu. di rumah sakit tersebut, sehingga bisa diperhitungkan untuk pemberian gaji, Oh, kompensasinya. kompensasi gitu, ataupun mungkin kayak basic needs, basic expenses bisa di cover kayak gitu, karena dianggapnya bekerja di rumah sakit tersebut. Nah kalau sekarang kan yang university based, kita kan kayak saya dikasih penugasan ke rumah sakit umum di mana sebulan doang kan nggak mungkin saya dihitung sebagai resource human Pegawai sana. pegawai situ gitu kan, karena pasti akan setelah sebulan balik lagi ke RSCM home base-nya gitu. Nah, Padahal kamu kerja juga di situ padahal ya? di situ juga kerja kan selama 1 bulan kayak gitu. Ya selain Oke. belajar juga bekerja gitu Iya, kan. iya. Terus bagusnya itu, tapi there's also a catch di mana kalau hospital based, sebelum menjadi hospital based university atau punya residency program harus ada certain standards yang di catch up dulu supaya terstandar sama seperti waktu dibikin jadi university based. Itu yang sekarang lagi disiapin. Iya, itu yang lagi disiapkan. Oke. Ada bagusnya, ada khawatirnya juga dong berarti. Iya. Kalau sampai kualitinya standarnya beda-beda ya. Iya. Oke. Karena kan banyak yang kan sebenarnya itu tergantung masing-masing ya, tapi kan beberapa orang mengerjakan practices yang mereka lakukan itu based on banyak yang expert. Mereka karena udah bank in mungkin berapa puluh ribu jam mereka udah expert di bidang tersebut, sehingga udah punya expert opinions gitu yang diimplementasikan. Sedangkan kalau pada saat kita baru pertama belajar, yang harus diajarkan adalah yang by the book atau by the guideline, yang by consensus gitu, yang lebih standar kayak gitu. Oke. Itu yang membedakan. Gitu. Berarti total waktu belajar kamu sudah berapa tahun ya? Udah dari 2000 di bidang medis kan, berarti dari 2012 sampai 2012 ke 2000, kan sama kerja juga nggak dihitung ya. 2012 ke 2019. 7 tahun. 7 tahun ditambah. Nah, jadi di 2019 tuh ada kayak yang kita nunggu ujian gitu, lumayan lama. Jadi ada 1 semester lah. Ya 7 tahun ditambah. Ini berapa tahun nih total untuk ini? Ini untuk bedahnya ini 5 tahun. 5 tahun. Jadi 12 tahun. 4,5 sampai 5. Lama sekolahnya ya? Lama sekolahnya. Itu kalau udah lama sekolah gitu kan hasilnya mesti baik ya. Jadi bisa bantu banyak orang juga dan sebagainya. Kamu mau ambil bedah apa nanti? Sejauh ini pinginnya bedah onkologi. Onkologi. Onkologi itu kanker ya? Iya, kanker. Oh, oke. Kenapa tertarik itu? Mungkin dari kecil udah terekspos sama, kan banyak tuh yang kayak tontonan yang kita tonton gitu kan. Pengen dari dulu tuh pengen one day pengen one of those people who cure cancer gitu. Oke. Terus ya Cita-citanya itu bagus. cita-cita, walaupun sebenarnya nggak tahu mau jadi dokter, tapi kayak udah gitu kan. Iya. Kamu pernah keliling kan ya ke waktu di Nederland apa tadi? Laborasi relief NLR. NLR itu ke daerah-daerah ya. Kalau kamu lihat gimana fasilitas kesehatan di sana? Kalau fasilitas kesehatan sejujurnya kalau di daerah-daerah masih kurang ya. Kurang ya. Masih kurang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang disebut kurang apanya? Kurang misalnya ya, saya pernah ke Pulau Lihunu. Di situ dia ada punya 1 puskesmas, tapi
puskesmasnya nggak beroperasional Karena karena ada dokter tapi. nggak setiap hari. Jadi beroperasionalnya hanya di hari-hari ada dokternya gitu. Mungkin seminggu sekali, dua kali seminggu gitu. Maksudnya dokternya nggak tinggal di situ, Dokternya nggak di situ. terbang apa? Nggak, kita kan pakai kapal. Oh, Ke Pulau Lihono itu naik kapal dari Likupang Timur. oke. Nah di situ, ya itu sih. Jadi dokternya datang dari kota lain pakai kapal ke situ. Oh, bukan tinggal di situ ya? Bukan tinggal di situ. Itu Kalau yang kamu aku bisa, lihat di lapangan. kalau kamu misalnya bilang, oke babe, kamu ditugasin sama menterinya kamu ke situ, mau nggak kamu? Jadi dokter bedah. Dia harus bikin oka Nggak, dulu. nggak. Ya oke, saya bikinin okanya gitu. Gimana itu? Oke, but not for a very long time. Susah juga kan? Susah juga ya. Susah kan kalau misalnya iya, tapi menurutku makanya program yang kayak WKDS itu benernya bagus gitu, kayak setelah lulus dikasih waktu untuk mengabdi 1-2 tahun gitu kan. Ketika nanti orang yang satu selesai mengabdi, ada orang yang datang baru gitu kan. Jadi selalu ada yang isinya, tapi nggak harus 100% Tapi kan di voting. yang datang itu kan mengabdi. Iya, nggak 100% di voting ourselves untuk bekerja di situ gitu. Iya. Padahal kan dia juga membutuhkan ahli bedah onkologi sama dengan orang yang di Jakarta atau di sana. Iya. Makanya infrastrukturnya dibangun dulu supaya orang bisa punya ada ketertarikan untuk menetap untuk periode yang lama. Katakanlah Om bilang, oke, saya bikin infrastrukturnya, OK-nya ada, semua ada. Mau nggak kamu pindah? Infrastruktur yang lengkap seperti kota Jakarta. Bisa nggak Om? Jadi pindahin dulu Jakartanya ke sana ya? Oke. Nggak sih, nggak harus. Iya. Tapi selama kayak baseline needs dan entertainment needs, Iya. yang boleh deh. Gitu. Masalahnya kayak pembangunannya itu masih sangat-sangat ini ya Om, terpusat gitu. Oke. Maksudnya terpusat di Jakarta? Di Jakarta ya. Oke. Kalau di Bandung sendiri gimana menurut kamu? Kan kamu orang Bandung. Kalau di Bandung sama bagusnya sih sama di Jakarta. Oh, sama bagusnya di Jakarta. Oke. Jadi kalau misalnya tempatkan Bandung masih oke lah ya? Oke lah Om. Jadi selama di Masih Jawa oke. Barat masih oke? Iya masih oke. Atau di Jawa masih oke? Di Jawa kayaknya masih oke deh. Waktu itu aja aku happy banget 1 tahun di Banyuwangi. Oh, ya sempat di Banyuwangi ya kamu? Iya di Genteng. Oke. Di situ waktu residen waktu itu ya? Waktu internship. Internship itu ya, oke. Ada case yang kamu ingat menarik nggak selama kamu internship di sana? Case yang menarik. Berhubungan dengan pasien atau? Oh iya, di sana tuh orang pakai susuk ya. Oh. Jadi mereka tuh pakai susuk. Ada habit beberapa, mungkin nggak tahu ya. Iya, udah iya. ya orang 50 tahunan gitulah, udah dia pakai susuk mungkin dari muda gitu. Terus dia datang minta diambil susuknya, katanya gitu. Kerasa nih dok gitu kan, dia pegang di jidatnya, dia bilang, kerasa nih dok, dia bilang gitu. Pegang deh. Saya pegang sih ada bendanya ya. Saya bilang gitu kan. Terus ya udah kita foto dulu deh, ronsen kepala deh. Di ronsen ada bendanya kayak setengah lingkaran gitu. Oke. Terus laporlah saya ke dokter bedahnya kan. Dok, mau diambil nggak? Aku bilang gitu, pasiennya minta diambil, dia mau minta diambilin gini-gini. Terus dia bilang gini, ya udah nggak apa-apa, bisa coba diambil gitu kan. Itu kecil banget, kayaknya bius lokal juga bisa gitu kan, kata dia gitu. Akhirnya bius lokal lah, kita bius lokal. Sama dia juga nih dokter bedahnya turun, terus dia buka insisi kayak bener-bener di titik yang ada kepegang. Ketika kita dari luar kepegang, kita insisi nggak ada dalamnya. Lah, terus yang tadi di ronsen itu apa? Makanya kan, pas dibuka nggak ada, terus dicari kan di seksi pinggirannya dicari, kok nggak ada. Terus dia kayaknya nggak bisa deh. Terus dia dokter bedah kayak, dia masukinnya kan ya nggak secara medis ya, kata dia baru mikir tuh, dia baru kayak, Bu ini punya kan bangun kan, Bu ini masukinnya dulu gimana gitu kan, ada yang tajam-tajam dimasukin nggak kayak gitu, kayak disuntik gitu kan dokter. Terus dia bilang kayak, enggak sih dok, kayak cuman disentuh aja tuh gitu. Aduh kayaknya ngambilnya baru kan, kayaknya ngambilnya nggak bisa deh pakai secara medis.
iya kayaknya dong nggak bisa deh. Terus akhirnya kayak, Bu maaf ya Bu, ini kita tutup lagi ya Bu. Akhirnya tutup lagi. Tutup lagi. Tutup lagi. Jadi nggak selesai itu Nggak persoalan. selesai persoalan. Sampai itu kayak ibunya kayak, gimana ya Dok ini mau ngambilnya gitu. Emang insisinya kecil sih, kayak kecil banget. Waktu ditutup juga kayak cuma 2 jahitan. Cuman udah coba masuk nggak ada apa-apa. Jadi tuh itu salah satu yang aneh sih. Terus Kamu kan selanjutnya, suka riset. Kamu nggak riset itu? aku mau riset tapi aku bingung kayak mulai dari mana, datanya dari mana, terus kayak nemuin orang yang kayak gitu lagi di mana gitu. Iya. Cari teman-temannya kali bisa sih. Dan banyak itu kan? Dan banyak. Terus habis itu ada nih kasus kemarin di rumah sakit Tangerang. Dia datang ke bedah onkologi, nanya mau ngambil susuk di dagu. Terus habis itu ya udah ronsen dulu kan. Di ronsen ada kan. Terus aku bilang, Dok dulu tuh saya punya pengalaman di Banyuwangi. Ini pas dibuka nggak ada isinya. Terus dokter bedahnya juga kayak, lah terus gimana? Ya kayaknya nggak bisa deh Dok diambil semua gitu. Terus dia kayak, ya udah deh, lu kasih tahu ibunya aja, kita nggak bisa ngerjain itu kayak gitu. Soalnya bener kayak. Wah repot juga ya kalau Repot, medis dibuka nggak ketemu ada. dengan yang begitu-begitu ya. Tapi berarti itu ada. Itu ada, berarti itu ada ya. Tapi- Cuman nggak sempat ketemu kasus yang mengganggu ya. Maksudnya selain nggak nyaman, itu kan nggak nyaman berarti kan. Yang mengganggu sampai kesakitan atau apa itu. Pasiennya. Ah. Banyak sih kasusnya, apalagi kalau di RSCM kayak gitu. Bukan susuk tadi masuk. Oh, maksudnya mengganggu? Enggak. enggak ya? Pasiennya enggak kesakitan. Enggak sekali, Pasiennya enggak ngerasa apa-apa, cuman dia bilang kan dia udah tua. Kebanyakan tuh mereka kalau udah tua terus dia ngerasa kayak mau ke jalan Allah gitu ya. Makanya dia merasa kayaknya takut ibadahnya nggak diterima kalau dia masih pakai itu gitu. Oke, menarik baby. Tapi harus expert opinion dia itu cara mengambilnya gimana. Kayaknya yang jelas bukan expert di medis. Bukan expert di medis. Paling tidak sampai hari ini kamu belum tahu lah cara apa dokumen yang mengatakan atau makalah ilmiah yang mengatakan bahwa itu bisa diambil. Bisa diambil. Ada ekspedisi gimana dia bisa mengambil itu. Iya, oke. Iya baby, terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Dan Om berharap kamu mau ditempatkan di ujung pulau. Terima kasih baby. Ini mudah-mudahan masukan yang luar biasa. Ada yang mau disampaikan pesan lain selain daripada soal kenalilah dulu budayanya sebelum melakukan sesuatu gitu ya? Iya. Jangan melihat kalau di dunia medis tindakan itu bukan komoditas, bukan sebuah produk yang bisa dinilai misalnya untuk tindakan ini sekian gitu kan. Kayak for us buat sampai di posisi kita jadi operator itu it takes years of practice, years of investment, energy, terus money, time, terus youth, terus kayak we could be doing anything else but we do this gitu kan. Buat kita to get to that place itu it takes a lot. Dan itu makanya disebutnya expertise kan. Nah kalau misalnya expertise tidak diapresiasi sebagai, malah cuman dianggap sebagai sebuah komoditas tuh menurutku salah, karena yang harus diapresiasi lebih tinggi menurutku. Hilang soul-nya ya. Iya, karena kan nggak semua orang bisa ada di posisi itu. Paling nggak 12 tahun dulu baru bisa jadi orang yang pegang pisau dan melakukan intervensi itu sebagai operator gitu. Jadi apresiasinya harusnya lebih tinggi. Bisa dalam bentuk respect atau dalam bentuk yang quantifiable. Saya kira menarik. Terima kasih banyak baby. Ya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Cepat jadi dokter spesialisnya. Amin. Sampai ketemu lagi.